Serangan Rusia di Ukraina Timur telah dimulai, kata Zelensky. Rusia melancarkan serangan skala penuh yang telah lama ditakuti untuk menguasai timur Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan, "Sekarang kita sudah dapat menyatakan bahwa pasukan Rusia telah memulai pertempuran untuk Donbas yang telah lama mereka persiapkan." Hal ini disebutkan dalam sebuah pidato video. Zelensky mengatakan, bagian penting dari seluruh tentara Rusia sekarang terkonsentrasi pada serangan ini. Donbas adalah jantung industri Ukraina yang sebagian besar berbahasa Rusia di timur, di mana separatis yang mendukung Moskow telah memerangi pasukan Ukraina dan telah mendeklarasikan dua republik independen yang telah diakui oleh Rusia. Dalam beberapa pekan terakhir, Kremlin menyatakan penangkapan Donbas sebagai tujuan utama perang setelah upayanya untuk menyerbu Kiev gagal. Tidak peduli berapa banyak pasukan Rusia yang didorong ke sana, kami akan bertarung. Zelensky bersumpah, kami akan membela diri, kami akan melakukannya setiap hari. Pengumuman dari Zelensky datang ketika Rusia membombardir kota barat Lviv dan banyak target lainnya di seluruh Ukraina. Tampaknya merupakan upaya intensif untuk menghancurkan pertahanan negara itu. Pada saat yang sama, Kremlin terus membangun kekuatan di timur. Sedikitnya 7 orang dilaporkan tewas dalam serangan rudal Lviv, sebuah kota yang dekat dengan perbatasan Polandia yang hanya mengalami serangan sporadis selama 2 bulan perang dan telah mengalami surga bagi warga sipil yang melarikan diri dari pertempuran ke tempat lain. Dalam perkembangan lain, beberapa ribu tentara Ukraina menurut perkiraan Rusia tetap bersembunyi di pabrik baja raksasa di Mariupol, kantong perlawanan terakhir yang diketahui di kota pelabuhan selatan yang hancur. Zelensky mengajukan kuesioner yang diisi pada langkah pertama untuk mendapatkan keanggotaan di Uni Eropa, keinginan yang telah menjadi sumber ketegangan dengan Moskow selama bertahun-tahun. Serangan Rusia di Lviv menghantam 3 fasilitas infrastruktur militer dan sebuah toko mobil. Menurut gubernur wilayah itu, Maxim Kositsky, dia mengatakan bahwa yang terluka termasuk seorang anak. Sebuah hotel Lviv yang melindungi warga Ukraina yang melarikan diri dari pertempuran di bagian lain negara itu juga rusak parah, kata wali kota Andriy Sadovi. Kota ini telah melihat populasinya membengkak dengan orang tua, ibu, anak-anak mencoba melarikan diri dari perang. Mimpi buruk perang mengejar kami bahkan di Lviv, kata Yudmila Turchak. Ia melarikan diri dengan 2 anak dari kota timur Kharkiv. Tidak ada tempat lain lagi di Ukraina di mana kita bisa merasa aman. Lviv, kota terbesar dari pusat transportasi utama di Ukraina Barat, berjarak sekitar 80 km atau 50 mil dari Polandia, yaitu anggota NATO. Rusia telah sangat mengeluh tentang meningkatnya aliran senjata barat ke Ukraina dan memperingatkan bahwa bantuan tersebut dapat memiliki konsekuensi, di mana pemerintah Rusia, beberapa pembawa berita menuduh bahwa jumlah pasokan untuk mengarahkan keterlibatan Barat dalam perang melawan Rusia. Sebuah ledakan kuat juga mengguncang Vasil Kiev, sebuah kota di selatan ibu kota Kiev yang merupakan rumah bagi sebuah pangkalan udara. Menurut penduduk, tidak segera jelas apa yang dipukul. Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, dilanda penembakan yang menewaskan sedikitnya 3 orang. Menurut wartawan Associated Press di tempat kejadian, salah satu korban tewas adalah seorang wanita yang tampaknya keluar dan mengambil air di tengah hujan. Dia menemukan dengan tabung air dan payung di sisinya. Analisis militer mengatakan Rusia meningkatkan serangan terhadap pabrik senjata, rel kereta api, dan infrastruktur lainnya menjelang serangan di Donbas. Moskow mengatakan rudalnya menghantam lebih dari 20 sasaran militer di timur dan di tengah Ukraina pada hari terakhir, termasuk gudang amunisi, markas komando, dan kelompok pasukan dan kendaraan. Ia juga melaporkan bahwa artileri mencapai 315 target tambahan Ukraina dan bahwa pesawat tempur melakukan 108 serangan terhadap pasukan dan peralatan militer. Klaim tidak dapat diverifikasi secara independen.
Jenderal Richard Dannatt, mantan Kepala Angkatan Darat Inggris, mengatakan kepada Sky News bahwa Rusia sedang melancarkan kampanye atau pelunakan menjelang serangan Donbas. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas penilaian Pentagon tentang perang, mengatakan sekarang ada 76 unit tempur Rusia yang dikenal sebagai kelompok taktis batalion di Ukraina Timur dan Selatan, naik dari 65 minggu lalu. Itu bisa berarti sekitar 50.000 hingga 60.000 tentara. Berdasarkan apa yang dikatakan Pentagon pada awal perang, adalah kekuatan unit khas 700 hingga 800 tentara. Tetapi jumlahnya sulit ditentukan pada tahap ini dalam pertempuran. Pejabat itu mengatakan bahwa 4 penerbangan kargo Amerika Serikat tiba di Eropa pada Minggu dengan mengirimkan awal senjata dengan bahan lainnya ke Ukraina sebagai bagian dari paket $800 juta yang diumumkan oleh Washington pekan lalu. Dan pelatihan personel Ukraina tentang Howitzer 155 mm Amerika Serikat akan mulai dalam beberapa hari ke depan. Penangkapan Mariupol, di mana Ukraina memperkirakan 21.000 orang telah tewas, dipandang sebagai kunci, dan bukan hanya karena itu akan merampas pelabuhan vital Ukraina untuk menyelesaikan jembatan darat antar Rusia dan semenanjung Crimea yang direbut oleh Moskow 8 tahun lalu. Pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa jika pasukan Rusia berhasil mengambil kendali penuh atas Mariupol, itu bisa membebaskan hampir selusin kelompok taktis batalion. Kelompok taktis batalion untuk digunakan di tempat lain di Donbas. Kelompok taktis batalion untuk digunakan di tempat lain di Donbas.